Hai, selamat datang di channel aku. Kali ini kita mau baca overall kamu di bulan Maret 2023 ini gimana. Ini seperti biasa aku ada 3 pilihan. Kamu boleh pilih mana yang menurut kamu resonate dengan situasi kamu saat ini. Itu sebelumnya aku mau bilang terima kasih yang udah subscribe, like, comment. It means a lot. Thank you yang udah support channel aku dari awal aku posting. Sebenarnya aku tuh banyak posting itu tentang relationship ya. Aku tuh concern di relationship. Kenapa? Karena menurut aku salah satu hal yang paling penting dalam hidup itu adalah relationship. Entah dengan pasangan kita kah, dengan partner kerja kah, kan hubungan dengan orang lain intinya begitu. Terutama ini dengan pasangan karena based on pengalaman aku di bidang konseling itu kebanyakan itu memang bermasalah. Ketika dia bermasalah dengan pasangannya, maka mempengaruhi kehidupan bidang kehidupan dia yang lainnya kayak gitu. Sebenarnya goalsnya itu adalah tujuan aku tuh membuat kalian itu self love lah sebenarnya, berelasi dengan diri sendiri. Bagaimana kita dealing dengan diri sendiri? Karena aku yakin ketika kita mengoptimalkan potensi diri kita tuh kualitas hidup kita itu akan menjadi lebih baik. Pasangan yang kita attract itu sebenarnya kan cerminan dari diri kita gitu. Jadi ada yang udah menyadari, mungkin ada yang belum menyadari. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa attract kok pasangannya itu tidak sesuai dengan keinginan kamu ya karena kan pada prinsipnya Loa itu kita tidak mengattract orang yang kita inginkan, tapi kita mengattract orang yang punya kesamaan frekuensi dengan kita. Gitu. Yang membuat cocok itu adalah kita tuh ada kesamaan. Gitu. Oke, ini buat kamu yang baru, gimana caranya pick a card? Aku biasanya tutup mata. Terus aku post videonya di iniin satu-satu. Nah, nanti kalau aku sih kadangan kerasa, oh ini kayaknya lebih ketarik di pile nomor berapa gitu, dek nomor berapa. Gitu. Oke, kamu boleh post videonya sekarang. Nanti kita lihat gimana detail dari asmara, love life kamu, dari bisnis atau karir kamu, dan keuangan. Oke, see you. Hai, untuk kamu yang pilih nomor satu, ini nomor satu, kita lihat generalnya seperti apa. Oke. Sepertinya kamu akan berhadapan dengan figur yang lebih bisa orang yang lebih kamu tuakan, bisa orang yang lebih kamu dengarkan, kayak gitu. Bisa juga bos, kayak gitu. Atau kamu punya pasangan yang bossy, itu bisa juga. Dia nanti tiba-tiba mungkin akan memberikan petunjuk atau justru lost. Tiba-tiba dia membiarkan kamu itu kayak bertanya-tanya sendiri. Kalau ada mungkin nggak semuanya mungkin tiba-tiba ada yang mungkin figur ibu ya, berkaitan dengan figur ibu gitu. Mungkin tiba-tiba
ibu kamu ngajak berbicara, atau kalau misalnya mama kamu memang udah nggak ada, mungkin kamu kebawa mimpi atau gimana. Nanti kita lihat detailnya ya. Intinya ini adalah berkaitan dengan figur significant person, dan dia itu menurut kamu tuh apa ya, kayak orang yang bisa melindungi kamu. Nah, kita lihat di love life kamu ya, love life di Maret ini. Gitu. Atau ada perubahan rencana, bisa juga perubahan rencana, mungkin kamu rencananya kemarin sudah mateng A, ternyata situasi jadi B gitu. Kita lihat ya, situasi ini love life, apa yang akan terjadi dalam hubungan kamu di Maret 2023 ini. Kali ini lagi, ini general reading, jadi mungkin tidak 100% resonate dengan situasi kamu. Kadang kan mungkin ada kata-kata aku yang mungkin mengena ya. Gitu. Karena aku yakin tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Kamu tertarik memilih ini berarti ada ketertarikan lah. Mungkin ada yang perlu kamu dengarkan, mungkin ada jawaban yang kamu cari atau gimana. Oke, relationship kamu. Oke, sepertinya di Maret 2023 ini mungkin ada kebiasaan lama yang kamu ulang ya. Muter-muter di situ-situ aja itu bisa itu, atau mulai ada kayak bukan gangguan ya, kayak misalnya ada orang yang lebih menarik tuh bisa juga. Tuh, cuman intinya kebanyakan sih ini aku ngeliat ada third party situation di Maret 2023 ini kalau dari kartu-kartunya. Itu mungkin karena kamu lagi semangat-semangatnya di Maret ini, aku nggak ngerti kenapa. Atau lagi menunggu kedatangan seseorang. Itu, nunggu kedatangan seseorang, dan orang itu memang menurut kamu bikin kamu edik mungkin ya, atau dia memang menarik secara apa ya, kalian sudah berkomunikasi kah selama ini dan kamu tertarik dengan orang ini, bisa kayak gitu. Kalau misalnya situasinya kamu sudah in relationship, ini masanya kayak apa ya, lebih banyak diam justru gitu, karena mau melihat gambaran utuhnya. Jadi kayak mau detach itu artinya misalnya ada masalah, kita out dulu dari masalah itu gitu, supaya kita bisa clear melihat solusinya itu apa gitu. Jadi kalau ada masalahnya apa, kita tuh lebih objektif menilai gitu, tidak melibatkan emosi. Itu di hubungan kamu, love life kamu, banyak yang itu mungkin ada masanya kayak mempertimbangkan, atau untuk yang menikah, mungkin mempertimbangkan pernikahan kaliannya. Ini ada tanda apa ya, tapi intinya ini adalah apa yang kau tabur itu yang kau tuai sih. Mungkin banyak hal kalian refleksikan gitu, banyak kayak review hubungannya seperti apa. Tuh, ini untuk bisnis dan keuangan, bisnis atau karir, untuk kamu yang berbisnis atau kamu yang pekerja ya, yang bekerja. Situasi kamu di Maret ini.
Oke, aku nggak baca reverse. Hmm, kayaknya kamu agak lebih banyak diam ya. Di bisnis ataupun karir kamu itu lebih banyak stucknya. Mungkin sebagian dari kamu memutuskan untuk pergi atau berpindah bidang usaha gitu karena ya mungkin kemarin udah sempat fight dan terlalu capek mungkin ya gitu. Mungkin sudah diusahakan, diupayakan tapi menurut kalian itu nggak berhasil gitu. Karena ini ada tanda bahwa kalian tuh kayak sampai kehilangan waktu untuk sendiri kayak gitu. Jadi udah all out lah usaha kalian mungkin di Maret ini. Kayak gitu. Ini agak lumayan capek. Kayaknya sih ini udah berlangsung agak lama ya. Dan memang di bisnis atau pekerjaan ini kamu tuh udah ngerasa udah nggak ngeklik lagi gitu. Makanya lagi mempertimbangkan mungkin kayak ada sisi apa ya, udah kayak hopeless lah kayak gitu. Jadi energinya itu untuk fight lagi habis. Itu apalagi di aku nggak tahu nih apa memang berkaitan dengan love life kamu kah? Itu karena aku nggak ngelihat memang ada yang support ya dalam situasi kamu. Mungkin supportnya itu yang support ada tapi tidak pas gitu. Kadang kan ada ya orang itu niatnya adalah support tapi dia nggak pas. Misalnya begini, orang dengan bahasa kasih kata-kata atau words words of affirmation. Nah, kalau dia dikasih bilang ah masa gitu aja nggak bisa. Nah itu kadang-kadang itu ada yang membangun tapi ada juga yang bikin down gitu. Ini kita lihat keuangan kamu di Maret ini gimana. Keuangan di Maret. Ups. Ya itu ini akhirnya kamu kayak kayak lepas tangan ya kalau untuk di bisnis atau karir kayak apa ya ini aku ngerasa kayak mual gitu enak udah kayaknya semua udah kamu lakuin dan menurut kamu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu ya nggak sesuai itu karena apa karena ya kartu komunikasinya kurang sebenarnya kartu apa ya nggak ketemu cara berkomunikasinya keuangan hmm. Oke untuk keuangan sepertinya kamu udah mulai tahu ya letak kebocoran pengeluaran ini selama ini ada di mana kayak gitu ada aku kayak apa ya yang bener-bener kayak kita tuh menganalisa kita tuh agak aware-nya dengan keuangan gitu makanya bisa punya tabungan di Maret ini bisa buat nabung lah dibandingkan bulan-bulan kemarin mungkin atau ada yang ngasih tahu kamu gitu atau kamu udah naruh kayak apa ya tiba-tiba kamu kepikiran mungkin ya keidean atau kamu dari nonton di YouTube atau kamu memang lagi cari-cari untuk investasi kah
atau tabungan masa depan kah, ini berkaitan dengan tabungan, tapi memang uangnya ada sih kekumpul gitu. Atau justru kamu lagi melihat tabungan kamu ini mau diapain, tapi ada simpenan. Tuh, kita lihat tambahannya ya. Tambahannya secara kesimpulan ininya. Ada apa di Maret 2000? Tapi bisa jadi juga untuk keuangan ini tiba-tiba memang ada sosok yang cukup kompeten ya mengarahkan kamu. Tiba-tiba nanti ada aha moment lah. Aha moment tiba-tiba orang ini ngomong seperti ngasih petunjuk lah. Hmm. Ya, mungkin kamu akan merasakan kayak apa ya, mungkin ngerasa selama ini kamu ngelakuin semuanya itu sendirian. Cuman memang lebih banyak ini sih, kamu mungkin lebih banyak menganalisa lah. Menganalisa dari semua segi kehidupan kamu, langkah kamu itu udah sampai mana sekarang. Kayak gitu, next step-nya apa? Kayak gitu. Ada yang ngerasa bahwa apa yang udah kamu apa ya waktunya untuk kayak review ulang sih gitu. Apa ini memang situasi yang kamu inginkan? Kayak gitu. Kalau tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, kenapa dan bagaimana cara ngatasinnya? Itu yang akan di bulan Maret ini kamu lebih banyak seperti itu tuh. Itu oke, dari general udah. Overall love life seperti yang aku bilang tadi ya, memang love life ini jadi agak concern buat kamu karena bagi kamu tuh punya pasangan itu mungkin penting bagi kamu. Aku nggak tahu ada mindset di kamu bahwa kamu punya partner, punya pasangan itu penting. Sangat penting gitu. Aku setuju, kita berpartner itu memang memang sebagai apa ya, makhluk sosial itu kan memang kita butuh orang lain. Tapi dalam kurung tuh ada butuh orang yang tepat. Percuma kita punya orang yang banyak support kita tapi supportnya nggak pas. Lebih baik kadangan kita tuh sendiri mengerjakannya gitu. Jadi pinter-pinterlah pilih circle. Oke, untuk kamu yang pilih deck nomor 1, file nomor 1, semoga resonate. Apapun itu yang akan terjadi di depan, kita harus mempersiapkan diri kita baik-baik. Mau kejadian menyenangkan dan tidak menyenangkan, kita terima dengan baik supaya kita bisa berkembang, bertumbuh, menjadi individu yang lebih baik. Oke, thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih nomor 2, ini bacaan kamu, kita lihat general situationnya itu gimana. Wah, sepertinya kamu banyak uh, ada mungkin ada kecemasan tentang keuangan, bisa tentang bisnis kamu, tentang karir, bukan karir, ini lebih ke arah sumber uang yang besar atau dana yang besar ya. Gitu, kamu ada kecemasan di situ. Itu main isunya mungkin ya di bulan Maret ini. Mungkin kamu ngerasa kayak ada yang miss
gitu, entah di keputusan kamu, entah di apa, entah di keputusan, entah di orang-orangnya kah, nanti kita lihat. Tuh, karena ini ada bagian yang menurut kamu itu ada yang nggak pas. Intuisi kadang kan kita gini ya, kita ngerasa kok kayaknya ada yang salah ya, tapi kamu belum tahu nih yang salah ini apa gitu. Baru ngerasa apa yang salah. Atau bisa juga kalau kamu memang usahanya adalah online, itu kamu lagi banyak mengurus itu dan hasilnya cukup banyak. Kita baca, oh love life, oke. Love life. Kita lihat love life-nya gimana untuk yang nomor 2. Sekali lagi ini general reading ya, bisa kamu ambil yang baiknya aja diaminkan. Kalau misalnya hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kamu, kamu analisa ulang part apa yang kamu lewatkan gitu. Karena hitungan di ya namanya hitungan di atas kertas itu kemungkinan miss juga ada gitu. Love life kamu, ayo love life di Maret 2023. Hmm, ini situasinya mungkin di antara banyak pilihan atau di antara mungkin ada yang mempertimbangkan ya mau A, B, C, D gitu dengan love life kamu, tapi akhirnya kamu memutuskan sesuatu bahwa sepertinya langkah ini yang diambil gitu. Tapi memang slow kali ini memang ada apa ya langkah nyata lah, ada manifestasi sesuatu di hubungan gitu. Mungkin sudah direncanakan lama tapi baru bisa dikerjakan sekarang. Ini berkaitan dengan 3D. 3D itu ada pergerakan secara nyata. Kemarin kan mungkin ada yang nggak sempat memikirkan tentang relationship. Mungkin sekarang baru ngerasa bahwa sepertinya butuh. Tuh, kita lihat nih. Atau bisa juga kamu misalnya punya banyak pilihan. Kalau kamu belum in relationship ya, kamu banyak pilihan dan kamu memutuskan kayaknya aku sama yang A aja gitu. Ini tentang bisnis atau karir. Oke, bisnis atau karir kamu ya. Bisnis, kalau misalnya kemarin ada sempat project yang tertunda, ini mulai menampakkan hasil, tapi belum apa ya, kayak belum imbang gitu. Mungkin karena baru ya, karena baru jadi kamu masih berusaha menyeimbangkan. Bisa jadi kamu misalnya pindah kota atau kamu mulai bisnis baru kayak gitu. Tapi ini jalan, aku ngelihat ada kalau dari kartu ini dia jalan dan memang benar-benar ibaratnya rencana kamu wujudkan gitu. Sama lah dengan love life kamu, mungkin kamu banyak apa ya, karena ada partner itu tadi ya. Itu cuman ini aku lihat kebanyakan online ya, dari sisi online, atau kamu misalnya bisnis selama ini offline, kamu mulai online. Itu atau memang kamu sudah memutuskan
Ini keuangan kamu di Maret ini gimana? Keuangan di Maret. Keuangan kamu akan dihadapkan sama pilihan untuk apa ya? Kayak kemarin ini kan masa tunggu ya, kamu mungkin menunggu sesuatu. Ini mungkin berkaitan dengan projectnya. Project ini tadi ya di bisnis atau karir itu. Cuman ini belum berakhir, maksudnya belum final gitu. Nanti kamu akan dihadapkan sama pilihan. Pilihan dua-duanya itu sama-sama menurut kamu menyenangkan. Mungkin karena kemarin nih kamu sudah menganalisa dengan komplit, udah banyak datanya, kamu analisa, jadi kamu menyisakan pilihan yang baik gitu. Ya kalau di sini sih keuangan overall itu nggak masalah ya, tidak banyak masalah lah dalam keuangan gitu, terutama di minggu-minggu pertama, minggu pertengahan minggu kedua, ya kamu ngerasa bahwa eh, cukup gitu. Cukup untuk kamu itu mungkin udah pas sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan rencana kamu tentang keuangan. Terus kita lihat tambahannya apa yang tambahannya kita lihat. Oh, oke. Ya, memang ada kejadian tidak terduga ya. Sepertinya ada intuisi kamu yang akan terbukti. Jadi ini kayak apa ya? Kamu tuh kayak mendapatkan hasil yang nggak kamu duga. Mungkin project yang kemarin sempat tertunda atau ngerasa kayaknya nggak ada jalan, tiba-tiba ada gitu. Karena ini kalau dari segi bisnis dan keuangan memang kamu ada bisnis keuangan memang kamu ada kecemasan ya. Tapi hmm, mungkin karena kemarin langkah kamu udah tepat, jadi oke semua. Dan itu pun untuk berlaku untuk love life kamu. Itu ini aku ngeliat kayak ada eh, di love life misalnya kamu mencurigai pasangan kamu selingkuh, kayak gitu. Nanti kamu tuh dapat nemu realitanya itu apa gitu loh. Jadi ada kejutan lah, ada kejutan untuk kamu di Maret ini. Gitu deh, baik dari segi bisnis maupun bisnis atau karir ya, maupun love life gitu. Hmm, ya ya mungkin hasilnya itu apa ya? Menurut kamu ngeliat kayak, oh ternyata hasilnya ini ya gitu. Ini kamu banyak di ini sih ya, mungkin kamu sudah menuai yang baik ya, jadinya kamu menabur yang baik ya, menabur yang baik di tanah yang pas, jadi kamu menuai yang baik juga gitu. Mungkin akan lebih
Itu. Karena kan kamu ini mulai mempraktekkan sesuatu ya, kemarin-kemarin itu tuh baru rencana, 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 sekarang udah mulai mempraktekkan sesuatu, langkahnya real. Gimana ya kamu itu agak lebih yakin di Maret ini menjalani segala sesuatunya. Nah itu ketika kita yakin, nanti semesta itu atau Tuhan itu menyediakan orang-orangnya yang akan pas untuk mensupport kita gitu. Tapi tetap yang kamu lakukan udah benar, kamu menganalisa orang ini pas, maksudnya intention orang ini sebenarnya apa, kayak gitu. Karena kita kalau mau lakukan sesuatu ya terutama yang menghasilkan uang kan tujuan kita adalah uang, bukan kita mencari kerjaan. Ya kan kalau bisnis atau kita jadi pekerja kan kita nyarinya bukan kerjaan, tapi carinya goalsnya adalah uang. Itu, jadi fokus ke itu aja, terlepas dari kamu enak nggak enak sama orang lain, atau tujuan kamu untuk kasih kayak apa ya, memberikan pekerjaan gitu ya, sumber penghasilan untuk orang lain, kayak gitu. Karena aku yakin ketika niat kamu baik, itu disalahgunakan orang, itu tuh bisa lepas sendiri sih orang-orang itu. Kan bukan salah kamu gitu loh. Kalau misalnya dia kehilangan pekerjaan gitu gara-gara kamu, itu kan pilihan dia. Pilihan dia untuk tidak bekerja bersungguh-sungguh. Intinya, kalau dalam hal bisnis ataupun pekerjaan, kamu fokus yang kamu cari adalah uang gitu. Kalau kamu memang mau beramal, ya beda. Beda ininya, bukan di bidang, bukan dari di sini, beramal itu di tempat yang pas. Misalnya kamu ikut kegiatan charity di mana gitu yang udah benar-benar disurvei bahwa orang itu membutuhkan gitu loh. Jadi kita memberikan bagi orang yang membutuhkan, yang mungkin tidak berdaya. Ketika orang itu dia butuh tapi dia tidak mau berusaha, aku rasa sih itu bukan orang yang tepat. Tuh, itu untuk nomor file nomor 2 itu bacaan kamu. Semoga resonate dan semoga di Maret 2023 ini semua rezeki kamu melimpah, semua bidang kamu itu yang sudah kamu tuai, kamu tabur selama ini menghasilkan hasil yang baik. Tetap menganalisa apapun itu kita nggak boleh lepas nge-review ulang, nge-review, review, review supaya kita tahu nih langkah ke depannya yang tepat itu apa gitu. Em, Oke, itu bacaan kalian ya. Thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih deck nomor 3, kita lihat generalnya. Wah, sepertinya kamu sedang mencari. Overall itu kamu mencari apa ya? Mencari kesuksesan, mencari apa yang miss gitu dan kemungkinan sih ada partner kamu ya, partner kamu untuk yang ngebantu atau teman-teman kamu ngebantu kamu. Kita lihat dari itu generalnya atau kamu bisa apa yang kamu cari selama ini kemungkinan ketemu jawabannya. Karena memang dicari ya. Kalau kita carinya bersungguh-sungguh, kita benar-benar nyarinya, pasti ada aja jalannya. Kita tahu jawabannya itu apa. Tuh, ini kita baca love life dulu. Love life kamu di Maret ini gimana? Love life di Maret ini gimana? Hmm.
Oke, eh, ini ada sebagian dari kamu mungkin yang lebih nyaman dengan friendzone ya, itu. Atau kalau kamu punya pasangan, kamu ngerasa dia sebagai teman. Tapi memang ada apa ya kemarin itu kayak abis terlibat atau mengalami situasi yang nggak menyenangkan di Maret ini udah mulai tenang lah. Bagian yang nggak enak itu udah mulai diperbaiki. Mungkin komunikasinya juga lebih clear. Jadi kalian sama-sama, oh ternyata dia nggak suka kalau saya kayak gini. Dan dia juga jadi tahu bahwa kamu nggak suka kalau dia melakukan apa kayak gitu. Bersikapnya itu seperti apa. Energinya sih ini energi ini ya, menyenangkan ya. Intinya ada kesalahpahaman yang kesalahpahaman selama ini itu akhirnya clear. Tuh, kita lihat dari bisnis atau karir. Untuk kamu yang punya bisnis ataupun kamu yang kerja, kita lihat bisnis atau karir kamu gimana. Untuk karir. Oke, bisnis atau karir kamu. Kemarin sempet ya passion kamu mungkin agak drop ya, tapi di akhir Maret itu nanti mulai ngeklik lagi dengan karir kamu ataupun bisnis kamu. Ya mungkin kemarin ini terlalu apa ya, kamu tuh ngeluarin energi itu nggak berarah gitu di bisnis ataupun karir. Jadi fokus kamu itu terpencar-pencar gitu. Jadi energi kamu itu habis untuk mengerjakan hal-hal yang mungkin bukan seharusnya bagian kamu gitu. Tapi nanti kamu akan nemuin ritmenya nih di akhir Maret mana yang pas, ketemu klopnya itu seperti apa, mungkin partnernya seperti apa, atau sistemnya seperti apa. Jadi kamu nggak terlalu capek gitu. Jujur aja kemarin itu apa namanya kalau aku lihat di sini ya mungkin sampai pertengahan Maret ini memang masih belum bisa kamu seimbangkan gitu. Masih banyak apa ya effort yang kamu kerjakan, tapi itu menghasilkan dalam waktu singkat. Mungkin kamu ngelihat lah apa namanya kelihatan bahwa oh ternyata missnya di sini. Misalnya step ini yang harus saya cut, yang harus saya tambah ini apa kayak gitu. Karena kan kita dalam bisnis ya ataupun em, bisnis ataupun karir, saat kita nambah satu step aja itu bisa mengubah segalanya. Jadi misalnya kalau kita tambah satu nih dalam rangkaian produksi misalnya ya, itu tuh efeknya itu ya bisa kemana-mana gitu. Jadi kalau satu step dan vice versa ya, satu step aja kita skip gitu, itu bisa lebih efektif dan efisien. Itu. Jadi mungkin agak lebih sabar ya hasilnya nanti kamu dapatkan itu di akhir. Di akhir Maret mulai di minggu ketiga lah pertengahan mungkin kan. Nah, kita lihat usaha kamu kan seperti itu effort ya, bisnis atau itu kita lihat effortnya. Kita lihat dari sisi keuangan kamu gimana. Hmm. Oke, dari sisi keuangan mungkin belum apa ya. Jadi ada orang yang kalau misalnya kamu bisnis, ada orang yang menginvestasikan sesuatu lah ke kamu gitu. Atau kamu start bisnis
baru, sumber keuangan yang baru, atau kamu mulai memetik dari sumber keuangan yang baru itu tuh ada di pertengahan Maret tuh. Di awal Maret sampai pertengahan ini, pokoknya sampai pertengahan Maret nyaris akhir itu tidak ada masalah sih seharusnya di keuangan kamu. Kayak gitu. Cuman kalau ke pending hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kamu itu wajar karena kamu juga kan masih menyeimbangkan tuh tadi sistemnya gimana, ini enaknya gimana. Jadi kamu kayak apa ya? Kita itu lagi ngeiniin misalnya kita udah tahu nih, ini tempatnya di sini gitu. Misalnya ini deh. Nih, misalnya kayak gini nih. Misalnya ini tempatnya nih. Ini misalnya tempatnya. Nah, ini kamu nih, kamu udah tahu ini nih harusnya memang di sini, tapi kamu masih ini baiknya digimanain ya gitu supaya dia klek gitu loh. Itulah kurang lebihnya begitu di Maret ini. Karena aku yakin tidak akan ada kalau kita bersungguh-sungguh ya, eh, hasil itu nggak akan mengkhianati kok usaha ketika kita bersungguh-sungguh gitu loh. Dan mungkin hasilnya itu ya di luar dugaan kita gitu loh. Kita lihat apa apa nih? Mungkin karena kamu dengan pasangan atau ini nih umumnya. Kayaknya kamu kayak ini ya, kayak mungkin kamu udah dapet konsultan gitu. Aku ngelihat kamu minta nasihat seseorang sih kalau dari semua ini ya. Jadi ada memang mencari gitu, kamu memang mencari solusinya itu apa gitu dan memang giat. Maksudnya oh ya memang jadi semua orang ibaratnya kayak semua orang itu ditanya gitu. Kalau ada masalah ini solusinya apa kayak gitu. Itu kamu lagi ininya ya karena kamu ngerasa bahwa mau out gitu loh. Memang kamu berniat fight di bulan ini, terutama di bulan ini gitu. Mungkin kamu udah kayak capek ya kemarin itu begini-begini aja. Jadi Maret ini kamu lebih semangat. Tuh ya perayaan maksudnya ya hasilnya itu tenang aja hasilnya itu sesuai kok dengan effort kamu gitu loh. Jadi kalau situasinya begini, kamu tetap apa ya, kita bukan santai, tapi kita sabar. Sabar, berprogres. Jadi yang penting tiap hari itu kita ada progres. Gitu. Sabar. Karena ya pengalaman aku nih, mm, kalau kita nggak sabar itu, kita itu selalu create mengattract ya pilihan-pilihan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena kita nggak sabar, kita memilihlah pilihan-pilihan buruk itu. Jadi at the end, seumur hidup kamu, seumur hidup nih kita itu akan terbiasa memilih yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang nggak baik gitu loh. Tapi kalau kamu sabar menunggu, gitu. Kamu sabar menunggu nih, kamu ngerjain A, ini untuk create pilihan yang baik. Sabar lagi ngerjain B untuk create pilihan yang baik. Sabar lagi ngerjain C, kamu untuk create pilihan yang baik. At the end ya, seumur hidup kamu, sisa hidup kamu akan kamu habiskan untuk memilih yang terbaik di antara yang baik-baik itu tadi. Gitu. Kuncinya memang adalah sabar gitu. Jadi ritmenya itu kamu harus tahu kapan waktunya kamu maksudnya memang kerja benar-benar dikejar karena kan ada hal-hal itu momen. Ada kamu harus tahu waktunya kamu istirahat itu kapan gitu. Jangan ngoyo. Itu benar. Jadi intinya adalah balance. Hidup itu balance kita tuh. Kalau kita kayak misalnya tunggu dulu
tunggu dulu nanti yang ini bisa dipending gitu, masih bisa ditahan. Nah, oke, memang masih bisa ditahan. Kamu coba aja ya, ketika aku menghipno seseorang itu aku ibaratkan kayak gini. Kamu coba tangan kamu ini aja lurusin ke depan kayak gitu ya, lurusin ke depan. Mungkin 1 menit belum pegel. Coba 1 jam kayak gitu. Lah gitulah juga kalau kita selalu menahan gitu. Makanya kita harus punya kayak wadah ya, maksudnya penyaluran emosi-emosi kita gitu. Hal-hal yang kalau kita memang sedih kita boleh nangis, baik perempuan maupun laki-laki, nangis itu nggak dosa. Ya karena itu tuh apa ya? Sign loh kita itu pertama kali dilahirkan. Emosi pertama yang kita tahu adalah sedih justru, menangis. Justru menangis itu tanda bahwa kita hidup, gitu. Jadi bukan berarti kamu menangis menularkan energi negatif ke orang, enggak. Gitu. Kamu enggak harus selalu positif setiap waktu. Gitu. Kalau kamu mau apa ya? Jadi ada perasaan-perasaan sedih itulah yang membuat kamu itu kan emosi ya, part of emosi itu yang menjadikan kamu itu manusia gitu. Tidak ada yang menuntut kamu untuk kuat setiap saat bisa diandalkan orang lain gitu. Ya minimal kamu bisa mengandalkan diri kamu sendiri gitu loh. Jadi menolong orang pun kita harus pilih-pilih juga. Kalau kita sanggup, kita tolong, tapi jangan mengganggu juga ibaratnya agenda kita gitu loh. Kalau kita tergerak ya kita tolong. Itu. Kayaknya itu aja bacaan dari kamu untuk deck nomor 3. Semoga Maret ini segala sesuatu yang kebaikan yang sudah kamu tabur selama ini menuaikan hasil yang berkali-kali lipat baik untuk kamu, terutama kamu ya. Dari segi pekerjaan dimudahkan, dari segi rezeki dilancarkan, dari relationship juga sama pasangan kamu juga dimudahkan. Semoga semua berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Intinya adalah yang terbaik untuk kamu. Oke, thank you and see you.